Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Il hadi Allahumma hadina min indika wafti alaina min fadlika wa anzil alaina min rahmatika waftah alaina abwaaba hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat itu yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan coba mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari berbagai hal dalam kehidupan kita. Wabil khusus apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, apa yang diceritakan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, yang tentu kita berharap dengan itu kualitas ketakwaan kita kepada Allah semakin baik, semakin bagus, sehingga kemudian karakter seorang muslim yang tangguh itu akan terbentuk di dalam diri kita. Karena memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran, iblis itu bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Jadi dia bertekad, bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia benar-benar sungguh-sungguh akan memalingkan anak keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, itu kita manusia, dari jalan yang benar. Ya, mereka berusaha sekuat tenaga bersumpah kepada Allah. Itu kan bukan main-main. Itu adalah sebuah tekad yang besar dari iblis laknatullah, bahwa dia akan menjerumuskan kita anak manusia sehingga gagal masuk surga. Nah tentu kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa itu rahmat kepada kita. Allah kasih kita bocoran bagaimana iblis dulu bersumpah kepada Allah di hadapan Allah ingin menyesatkan kita manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin. Bahkan iblis ditangguhkan siksanya. Dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena keingkarannya kepada Allah. Lalu kemudian dia meminta tangguh, di mana masa tangguhnya itu dimanfaatkan untuk mencari kawan sebanyak-banyaknya ketika nanti dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kemudian kalaulah iblis bertekad dan bersungguh-sungguh mengganggu, akan menyesatkan kita, maka kita tidak bisa main-main. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang tangguh sehingga mampu melawan gangguan, godaan yang dihembuskan, yang dibisikkan oleh iblis dan sekutu-sekutunya di dalam dada kita, di dalam kehidupan kita. Jangan lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan
kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang akan berbahagia, bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Hikmah ini. Kita sebelumnya di episode yang lalu sudah membahas mengenai tingkatan iman ya. Hari ini kita akan coba mengulas mengenai tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan dalam diri seorang mukmin. Tingkatan ihsan dalam diri seorang mukmin. Para ulama menyebut bahwa ihsan secara bahasa adalah membuat sesuatu amal menjadi baik. Jadi kalau berbicara makna bahasa ya, jadi ihsan itu artinya adalah membuat amal menjadi baik, menjadi sempurna, menjadi murni. Ya. Jadi kalau Anda dikasih nama ihsan ya sama orang tua, itu artinya orang tua kita ingin kita yang dikasih nama ihsan ini menjadi orang-orang yang suka melakukan perbuatan apapun menjadi baik, menjadi lebih sempurna, menjadi murni ya. Itu harapan sebagaimana definisi yang diberikan oleh para ulama. Adapun dalam syariat ya, maka sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi ceritanya kalau berbicara definisi ihsan ya di dalam Islam, ini merujuk kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang hadis ini disebut atau dikenal dengan hadis Jibril ya. Karena malaikat Jibril alaihissalam satu waktu dulu ya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud manusia biasa. Jadi ini juga jadi ilmu bagi kita ya, bahwa salah satu sifat ya, dari malaikat itu adalah dia bisa malih rupa ya, atau berubah wujud ya, atau menyamarkan dirinya, tentu biiznillah ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala menjadi manusia. Dan banyak riwayat-riwayat yang menceritakan sifat ini, sifat malaikat ini. Jadi satu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dalam wujud seorang manusia dan disaksikan oleh para sahabat Rasulullah SAW ketika itu. Jadi memang tidak disebutkan ya ketemunya di mana. Yang jelas di situ ada banyak sahabat yang turut menyaksikan, termasuk kalau nggak salah ya di dalam hadis itu Sayyidina Umar ibn Khattab, bahkan beliau mengatakan, karena beliau lihat ya penampakan malaikat dalam rupa manusia itu, dia bingung ya, kami tidak kenal dia ya, jadi dia bukan orang yang kita kenal ya, jangan dikira mungkin Sayyidina Umar nggak familiar gitu ya dengan orang di kampungnya. Oh salah, Sayyidina Umar itu orang yang betul-betul ya menguasai kawasan gitu. Jadi tahu lah ya seluk beluk rumah-rumah, siapa penghuninya, siapa orangnya. Dan itu menjadi sebuah keanehan. Dia adalah orang yang tidak kita kenal, artinya mereka tahu bahwa orang ini bukan orang Madinah, dan juga bukan orang Mekah yang mereka kenal. Orang Madinah bukan, orang Mekah juga bukan. Uniknya, ya, kalau dibilang orang jauh, itu ya, yang mereka lihat dari penampilan malaikat yang berubah, yang menampakkan sebagai manusia ini,
tidak terlihat bekas-bekas orang yang dari jalan jauh, yang biasa lah ya. Kalau ini salah satu keunikan ya, orang-orang dulu zaman Rasulullah SAW, orang-orang yang tinggal di gurun pasir ini, itu salah satu kehebatannya itu ya, dia bisa mengenal ciri ya, mengetahui sesuatu lebih detail, lebih dalam hanya dengan melihat saja, dengan mengamati sepintas saja. Dulu ketika Rasulullah hijrah itu ada sosok yang disewa oleh Rasulullah SAW untuk menjadi penunjuk jalan yang paling aman, sekaligus bisa mengelabui gitu ya. Nah, itu orang pedalaman, orang gurun lah gitu ya. Dan ternyata orang-orang Quraisy ya, juga kemudian orang kafir Quraisy itu juga menyewa orang pedalaman yang juga hebat untuk mengetres ya. Ya, sudah sampai di mana ya, mengikuti jejak Rasulullah SAW, dan terbukti akurat. Karena ketika itu orang-orang kafir Quraisy ya, karena kepiawaian si pencari jejak ya, orang gurun ini ya, orang kampung gitu ya, itu sampai ke Gua Sur ya, ke Gua Sur di mana Rasulullah SAW berada. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan seekor burung merpati untuk bertelur ya, bersarang di situ, dan kemudian juga seekor laba-laba merajut sarang di situ. Sehingga logisnya begitu mereka masuk ke mulut gua itu, mereka berpikir enggak mungkin ada orang masuk sini, itu burung masih di situ, sarang laba-laba masih utuh gitu ya. Sehingga enggak mungkin ada orang yang masuk ke sini. Dari istilahnya, kalau dalam riwayatnya itu ya, orang Arab Baduy pekampungan itu ya, yang biasa mencari jejak itu tahu tuh dari bentuk kotoran hewan, bekas bekas pijakan hewan, ini sudah berapa lama hewan ini berada di situ ya, arahnya kemana, bahkan dari bau angin aja mereka tahu gitu. Jadi Sayyidina Umar bilang, ini orang kalau dibilang orang jauh ya, kita nggak lihat bekas-bekas dia habis berjalan jauh. Jadi pada kesimpulannya ini adalah orang misteri, orang misterius, yang identitasnya tidak diketahui dan cenderung memiliki keanehan. Ya, muncul tiba-tiba begitu aja. Dan memang ya itulah malaikat. Nah, malaikat ini, yang malaikat Jibril alaihissalam ini kemudian mendekati Rasulullah SAW, dilihat oleh para sahabat, dan kemudian duduk di depan Rasulullah SAW sambil merapatkan lututnya ya, dengan lutut Rasulullah SAW. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang diikuti ya oleh sebahagian tarekat ya, atau juga pengajian-pengajian ya. Kalau udah menyimak, mengajarkan ya, mengijazahkan ya, itu murid ya dan gurunya harus bertemu, lutut ketemu lutut ya, untuk kemudian menyimak, mendengar ya, lalu kemudian diijazahkan atau disahkan. Nah, ini karena mengambil hadis ini. Jadi Rasulullah SAW didekati orang ini, lalu kemudian seperti itu. Lalu kemudian dia bertanya ya, ajarkan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang iman. Nah, apa itu iman? Ya, lalu kemudian Rasulullah SAW menjabarkan, ya iman adalah ya antu'minu billahi wa malaikatihi sampai terakhir. Lalu kemudian selesai dijawab, orang ini mengatakan engkau telah benar. Kemudian ditanya lagi, dia nanya lagi, ya akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah kemudian menegaskan Islam adalah bla 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 bla. Di ujung penjelasannya, ya di sini panjang ya. Lalu kemudian orang ini mengatakan sadaqta, kamu telah benar. Dan yang terakhir kemudian dia mengatakan, ya, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, anta abudallah ka'annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan wahai Muhammad? Ya, bahasa kitanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, ihsan adalah an ta'budallah, ya, engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah, ya, dalam keadaan seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini waduh berat nih ya. Susah dijabarkan dengan kata-kata. Ya, engkau menyembah Allah dalam keadaan seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, ya, aduh nggak bisa nih kita berada dalam posisi itu. Posisi seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Gelap gitu rasanya. Apa kata Rasulullah SAW? Fa illam takun tarahu, kalau kamu nggak bisa pada posisi itu, ya kamu nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah fa innahu yarak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Jadi dua kondisi ya, level yang tinggi itu yang beribadah sampai pada posisi kondisi ya seolah-olah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah melihat Allah. Dan yang kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya. Ya. Nah, itu makna ihsan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Jibril ini. Dan sekali lagi, ya, Jibril alaihissalam kemudian mengatakan sodakta, ya, kamu telah benar. Nah, kalimat percakapan itu dia nanya, kemudian dijawab oleh kemudian dijawab oleh Rasulullah, lalu kemudian malaikat mengomentari sodakta, kamu telah benar sebanyak 3 kali. Ini menimbulkan pertanyaan para sahabat, ya, yang mengerucut kepada kecurigaan ya tentang sosok orang ini gitu ya. Karena itu ya dia nanya, lalu kemudian dia membenarkan. Sebetulnya yang guru siapa? Gitu. Yang hebat siapa sebetulnya? Ya. Rasulullah atau orang ini gitu ya. Yang jadi murid siapa sebetulnya? Ya orang ini atau Rasulullah SAW. Maka kemudian setelah tuntas 3 pertanyaan ini, dan pertanyaan terakhir adalah yang malaikat itu bertanya tentang akhbirni anis sa'ah, ya. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, ya. Kalau kemudian Rasulullah SAW mengatakan ma'al mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il, ya. Dan tidaklah orang yang ditanya, ya maksudnya diri beliau, mengetahui, ya lebih mengetahui dibandingkan orang yang bertanya. Artinya Rasulullah SAW tidak tahu tentang kapan terjadinya kiamat. Ya. Mal mas'ul anha bi'alami min sa'il. Ya. Orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Falabisna maliyan faqala sallallahu alaihi wasallam ya Umar, ya. Atadri man sa'is. Ya. Maka setelah selesai itu lalu orang ini pergi. Nah, sahabat bengong aja gitu ya. Dengan dahi mengerenyit ya. Karena bingung ini orang siapa gitu ya. Nanya kemudian dia benerin gitu kan. Nah, Rasulullah tahu bahwa sahabat yang menyaksikan itu penuh dengan tanda tanya. Maka kemudian Rasulullah SAW berseru ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Tahu nggak ente ya, siapa yang nanya itu? Kulna, ya kami kemudian mengatakan Allah wa rasuluh a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Qala, maka Rasulullah mengatakan hadza Jibril, inilah Jibril, ya. Atakum yu'allimukum amri dinikum, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan-urusan agama kalian. Jadi terjawab sudah ya, teka-tekinya, misterinya siapa orang ini. Dibilang orang dekat kita nggak kenal, ya. Dibilang orang Mekah juga kita nggak kenal. Dibilang orang jauh tapi nggak ada tanda-tanda datang dari jauh gitu ya. Maka kemudian terjawab bahwa orang ini adalah malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepada Rasulullah ya di hadapan mereka. Yu'allimukum, yang mengajarkan mereka ini, mengajarkan kalian begitu.
amradinikum, ya urusan agama kita. Dan pada kesimpulannya kemudian berbicara tentang ihsan, ya. Jadi ihsan adalah ya, anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya maka dia pasti melihatmu. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan Islam dengan ucapan dan perbuatan zahir. Kemudian menafsirkan iman dengan ucapan dan perbuatan batin, serta menafsirkan ihsan dengan penyempurnaan lahir dan batin. Nah, kumpulan itu semua ya disebut Rasulullah SAW sebagai agama. Ya. Dalam kalimat itu, hada Jibril atakum yu'allimukum amradinikum. Jadi Jibril datang kepada mengajarkan agama. Jadi persoalan adalah tentang iman. Iman ini adalah wilayah tentang Islam, ya. Islam adalah wilayah zahir, ya. Kemudian dia mengajarkan tentang iman adalah wilayah batin, dan kemudian ihsan menyempurnakan wilayah zahir dan batin, dan ketiga inilah ya Islam, iman dan ihsan merupakan agama. Nah, di antara kesempurnaan iman dan perkara-perkara yang masuk di dalamnya adalah sebagaimana disebut dalam sejumlah hadis, ya. Ya, Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan ya dari Yazid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 hal yang tidak akan membuat hati seorang muslim itu dongkol, yaitu mengerjakan amal dengan ikhlas karena Allah, menasihati para pemimpin, dan tetap bersama jamaah kaum muslimin karena sesungguhnya doa mereka itu meliputi dari belakang mereka. Nah, ini berbicara kesempurnaan iman, ya. Nah, kemudian Imam Muslim, ya, meriwayatkan dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, di mana beliau mengatakan zaqa ta'mal iman, ya, telah merasakan manisnya iman man radiya billahi rabba, yaitu mereka yang ridho, ya, rela meridho, lapang dadanya, mengakui Allah sebagai Tuhannya, ya. Ya. Man radiya billahi rabba, ya, dia ridho, dia terima, dia lapang dadanya menerima keyakinan Allah sebagai Tuhannya. Wabil islami dina, dan dia juga ridho yang menjadikan Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah, ya, dan dia juga ridho menjadikan Muhammad, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang diyakininya sebagai nabi dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalau ketiga hal ini ada di dalam diri seorang muslim, maka kata Rasulullah SAW, kesadaran akan 3 hal ini akan melahirkan kelezatan di dalam kelezatan iman di dalam diri. Ini kenapa Rasulullah menyebutnya ta'amal iman, kelezatan iman. Ini seharusnya menjadi clue bagi kita, ya, karena kan kita tidak ingin diri kita lepas dari keimanan. Jadi iman ini adalah satu hal, ya, yang harus tetap terpelihara di dalam dada kita hingga kita mati, hingga ajal menjemput kita, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, kepada anak cucunya, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Kalian dalam keadaan beragama Islam. Ya, dalam kalimat Islam di situ, ya, satu paket dengan iman. Maka iman, ya, adalah satu hal yang tidak boleh lepas dalam diri kita. Bagaimana kemudian kita bisa mematri menguatkan iman di dalam dada? Salah satu
upayanya adalah kita harus bisa merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Karena fitrahnya kita manusia suka dengan yang enak-enak, suka dengan yang manis-manis, suka dengan yang lezat-lezatnya. Ketika kita ditawarkan sesuatu yang manis, sesuatu yang lezat, maka kita pasti akan menerima dan menyukai dan berusaha kemudian tidak melepaskan. Ya, berapa banyak orang yang kemudian berantem ya gara-gara urusan itu kan, ya. Urusan yang enak-enak gitu ya, urusan makan, urusan kenyamanan, ya, urusan harta benda itu kan yang dipandang lezat oleh manusia, urusan syahwat, ya, itu kan yang lezat-lezat. Sanggup manusia itu berantem gitu kan, bahkan saling bunuh gitu. Maka ya, ketika iman ini sudah menjadi sesuatu yang ya, disifatkan sebagai sesuatu yang lezat dalam diri kita, kita merasakan manisnya iman, maka insya Allah iman ini akan senantiasa terpatri dalam diri kita hingga kemudian kita dijemput ya oleh malaikat maut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prakteknya kita seharusnya khawatir ya, apalagi di zaman fitnah seperti sekarang di mana godaan syaitan itu begitu besar ya. Kita bisa melihat bagaimana kemudian ada cerita-cerita orang-orang yang ditokohkan ya sebagai ustadz gitu ya, sebagai orang alim ya di dalam agama Islam, lalu kemudian ya mereka murtad ya, berpaling dari Islam. Ya walaupun diusut-usut ternyata motifnya macam-macam ya, ada yang karena perempuan, ya, ada yang karena laki-laki, ada yang karena memang harta, ada yang karena jabatan dan sebagainya, dilepaskan. Itu kan menjadi simbol bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini belum menjadi sesuatu yang lezat bagi dia. Dia enggak merasakan manisnya iman. Sehingga merasa ya enggak perlu dipertahankan karena enggak sesuatu yang tidak terasa, sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang bagi dia tidak ada manfaatnya, tidak terasa lezatnya, tidak terasa manis. Ini kita betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah ya. Dan kita minta kepada Allah semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bisa merasakan manisnya ya, atau lezatnya iman. Nah, bagaimana upaya kita ya? Kita harus cek ya dalam diri kita, dada kita, muhasabah lah ya. Banyak-banyak kita merenung ya di saat kita sedang sendiri, sadari betul ya dalam hati kita, ya, tanya dalam diri kita, siapa sih Tuhan kamu? Ya. Apakah kita sudah siap ya, mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala? Apa buktinya kita ridho Allah sebagai Tuhan? Ya gampang ya. Ketika Allah itu dicaci maki, direndahkan, ada nggak kita emosi? Ada nggak kita marah? Nah, kalau marah, berarti sudah masuk. Gitu. Karena kita juga nggak akan diam saja ketika orang yang kita ridhoi, kita cintai, kita kasih, kita sayang, kemudian dicaci maki tanpa alasan yang jelas. Walaupun alasan yang jelas, kita tentu saja kita kan akan bereaksi. Nah, itu tuh buktinya ya. Kemudian wabil islami dina sama ya. Siapkah kita menerima Islam dengan segala kesempurnaan, perintah dan larangannya sebagai panduan dalam hidup kita? Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah ya. Siapkah kita menjadikan Nabi Muhammad ya yang berbangsa Arab? Ya, ini jadi persoalan juga nih. Ya, karena ada orang-orang yang ternyata tidak redho gitu ya. Mengakui fakta bahwa Rasulullah ini orang Arab. Sehingga muncullah kalimat ya kalian ya, berislamlah tapi jangan jadi Arab. Padahal Rasulullah SAW adalah orang Arab. Bahkan Al-Quran yang diturunkan kepada kita berbahasa Arab ya. Sehingga bagi sebagian orang ini sesuatu yang tidak mudah ya. Sesuatu yang tidak bisa diridhoi sepenuhnya. Oke, kita ada orang yang beriman kepada Allah ya, diakui Allah sebagai Tuhan ya. Tapi bab mengakui Nabi Muhammad ya dengan segala pernak-pernik kehidupan beliau sebagai seorang yang berbangsa Arab, nah ini dia jadi berat. Muncullah kemudian fenomena-fenomena mengatakan hijab itu sebagai budaya Arab ya, gitu ya. Doa diterjemahkan dalam bahasa bukan dibuat dalam bukan bahasa Arab seperti bagaimana terjadi di Turki dulu kan.
azan diserukan dalam bahasa Turki. Karena itu tadi ya, ngakunya Islam tapi kemudian tidak redo yang menerima kenyataan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul. Ya. Bicara Nabi Muhammad, dia adalah orang Arab. Tanya diri kita. Dan saya pernah menemukan orang yang begitu ya. Dia mau menganggap ya, dia mau menuhankan Allah ya, dia mengakui dirinya sebagai seorang muslim, tapi bab Nabi Muhammad tunggu dulu. Ya, ada catatan-catatan bagi dirinya ya, sehingga ya tidak ridho. Ini kalimatnya kan man rodiya, ya siapa yang ridho, rela di dalam hatinya. Nah, ketika keridhaan itu tidak ada, yaitu katakanlah mau menerima tapi dengan syarat, berarti kan gak ridho ya. Ya saya mau deh mengakui Muhammad sebagai Rasul gitu kan, sebagai utusan Allah, tapi dengan catatan ya, hal-hal yang berbau dengan budayanya kita nggak terima. Ya, sehingga adalah exception gitu ya, pengecualian. Ini yang kemudian kita harus paham. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini juga terkait dengan persoalan bagaimana kita mempertahankan iman. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun, ya ada 3 orang, man kunna fihi, ya, ada 3 perkara, maaf ya, salasun ada 3 perkara, man kunna fihi, yang jika 3 perkara ini ada di dalam diri seseorang, ya, wajada bihinna halawatal iman, maka kemudian dia akan merasakan manisnya iman. Siapa saja, apa saja perkara yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu ya. Yang pertama, mangkana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Yang pertama adalah mereka yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari siapapun. Jadi dalam kamus hidupnya hanya Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Ini bukan berarti dia nggak cinta sama istri sama anak ya, tapi ketebalan cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu paling tinggi. Artinya kecintaan kepada anak ya, nggak ada seberapanya dibandingkan dengan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Beliau buktikan bahwa kecintaannya kepada Allah lebih besar daripada kecintaannya kepada anaknya. Ketika Allah ngasih opsi, coba sembelih anak kamu kalau kamu cinta sama aku. Dibuktikan, oke, saya sembelih Allah. Dengan segala perjuangannya gitu ya, dan kemudian jadi ritual ibadah haji. Ya, beliau berhasil buktikan. Ya, alhamdulillah kita nggak sampai begitu ya. Nggak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, buktikan ya kalau kamu cinta kepada Allah gitu ya, melebihi istri dan anak-anakmu, bunuhlah mereka, kan nggak ada ya. Ya, kita tinggal bagaimana ya berjuang memastikan bahwa Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua zat ya, Allah dan Rasulnya yang kemudian paling kita cintai dalam kehidupan kita. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan yang kedua ya, bahwa dia ada orang ya, bahwa kita mencintai seseorang la yuhibbuhu illa lillah, kecuali ya, mencintai itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu tadi menjadikan Allah dan Rasulnya adalah yang paling dicintai dari siapapun. Yang kedua, dia mencintai seseorang ya, berarti kan ini itu tadi yang saya katakan ya, bukan berarti kalau udah konteksnya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu, kemudian tidak boleh mencintai selain itu, selain Allah Subhanahu wa taala, Rasul tidak. Ya, ada ruang di situ kita mencintai selain Allah dan Rasulnya. Tapi konteksnya apa? La yuhibbuhu illa lillah. Kecuali dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bingkai kecintaannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya ya itu. Kita sadar ya kenapa kita sayang sama istri kita. Ini bukan karena apa-apa, tapi lebih kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita
untuk berbuat baik kepada mereka, menjaga hajat mereka, dan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadikan kita cenderung tentram dan tenang kepada Dia, sehingga kemudian tumbuh rasa sayang dan cinta dalam diri kita kepada Dia. Itu harus kita sadari. Termasuk juga kepada anak, kepada teman, kepada orang tua. Kita mencintai mereka karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Allah mengamanahkan anak kepada kita, maka kemudian kita mencintai mereka karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita mengharap dia akan menjadi aset bagi kita, gitu ya. Dia akan menjadi sumber kekayaan, ya. Dia akan menjadi apa sebutlah, ya. Bukan karena itu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah mengamanahkan di mereka ini kepada kita, dan kita mencintai mereka karena mereka adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan yang ketiga apa? Wa yakraha ayyauda fil kufri ba'da an qadhahullah minhu kama yakrahu ayyughdhafa finnar, ya. Dan yang ketiga, ya, ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ini babnya adalah tentang kemaksiatan. Orang yang merasakan kelezatan iman adalah orang yang, ya, di dalam dirinya ada rasa benci, tidak suka kepada kekufuran. Dalam hal ini masuk, ya, wilayah kemaksiatan, segala sesuatu yang Allah tidak ridha begitu dan mendatangkan dosa bagi kita. Sebagaimana kita benci, ya, dilemparkan ke dalam api. Ada nggak orang yang kemudian dengan sukarela begitu, ya, ketika didorong, diminta, ayo kamu masuk ke dalam api, ada nggak orang yang oke, saya nggak usah didorong, saya loncat? Nggak ada. Nah, maka orang yang sudah pada level ini, ya, memandang kemaksiatan, karena kan sekarang ini kalau berbicara dosa dan kemaksiatan serta kekufuran, itu kan luarnya, tampilannya kan banyak yang manis-manis gitu, ya, banyak yang lezat-lezat, dibungkus oleh, ya, tipu daya keindahan dunia. Ya, bagi sebagian orang mabuk, ya, itu sesuatu yang tidak sulit untuk dihindari karena itu menyenangkan. Padahal itu adalah sebuah bentuk kekufuran. Judi, berapa banyak orang yang tidak bisa menghindari perjudian, ya, dalam bahasa psikologinya mereka sudah kecanduan judi, kecanduan mabuk, kecanduan zina, ya. Kecanduan dengan kekuasaan, kalau nggak berkuasa nggak tenang hidupnya. Itu kan semuanya yang merupakan bungkus-bungkus, ya, kekafiran dan kekufuran. Nah, ketika dia sudah pada level, ya, memandang itu semua adalah sesuatu yang menyebabkannya akan masuk ke dalam api neraka, sehingga dia membencinya, sebagaimana benci dirinya, tidak suka dia dimasukkan ke dalam api. Inilah orang yang kata Rasulullah SAW sudah bisa merasakan lezatnya iman. Nah, tinggal kita muhasabah deh, ya. Kita ada di level mana nih, ya? Apakah kita sudah memastikan bahwa tidak ada yang kita cintai selain Allah dan Rasulnya, atau kecintaan kita kepada Allah lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada selain keduanya, ya, dan kita sudah berada di level kedua, ya, cinta kita kepada Allah itu sampai menghantarkan itu tadi, ya, kecintaan kita kepada makhluk karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditujukan oleh para nabi dan para rasul, ya, mereka mengasihi kita umatnya karena kecintaan mereka kepada Allah, ya. Kemudian yang ketiga itu tadi, itu pada level kita membenci kekufuran sebagaimana kita membenci diri kita dijerumuskan ke dalam sesuatu yang menyakitkan atau membinasakan. Nah, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Razin radhiyallahu anhu di mana ia berkata, wahai Rasulullah, apa itu iman? Rasulullah menjawab, iman adalah kamu berikrar bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai daripada selain keduanya.
Ya, terbakarnya kamu di dalam api lebih kamu cintai daripada kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan kamu mencintai orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan denganmu, yang tidaklah kamu mencintainya kecuali karena Allah. Jika kondisimu demikian, maka kecintaan terhadap iman telah masuk ke dalam hatimu seperti mana masuknya kecintaan terhadap air bagi orang-orang yang haus di hari yang teramat panas. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana aku bisa tahu bahwasanya aku adalah seorang mukmin? Rasulullah SAW menjawab, tidaklah seorang hamba dari umatku yang mengerjakan sesuatu kebaikan, kemudian ia tahu bahwa itu adalah kebaikan dan Allah lah yang membalasnya dengan kebaikan, atau mengerjakan sesuatu keburukan kemudian ia tahu bahwa itu adalah keburukan lalu ia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan itu, atau ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampuninya kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba dari umatku mengerjakan demikian melainkan dia adalah seorang mukmin. Ya. Jadi kurang lebih ya maknanya sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana level keimanan seseorang ini ya bisa dibedakan ya, berdasarkan itu tadi amalan-amalan zahir, keyakinan amalan-amalan batin dia juga begitu, yang kemudian itu menggambarkan posisi level ihsannya. Kan ihsan itu dia menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihatnya. Ini kan level yang paling tinggi ya. Karena besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk pada posisi ya ka'annaka tarah, ya seolah-olah engkau bisa melihatnya. Ya dia tidak melihat Allah begitu kan, tetapi seolah-olah ya kan levelnya udah dekat sekali gitu. Dan nanti akan disempurnakan Allah ketika dia wafat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya ke haribaannya, ya bertemu dengannya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan nikmatnya di situ. Ya, di dunia ini baru sampai kepada level seolah. Tapi itulah ya level ihsan yang paling tinggi. Ya. Dan level yang kedua itu tadi ya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala baik dari segi zahir ya, amalan-amalan badannya dan juga batin, keyakinan, kesadaran dalam dirinya ya, berada pada level ihsan yang kedua, di mana dia meyakini Allah Subhanahu wa taala, melihat, menyaksikan apa yang dia buat. Dia tidak pada level seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia meyakini bahwa Allah menyaksikan segala apa yang dia buat. Sehingga kemudian keyakinan itu mengantarkannya kepada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, mengantarkannya kepada kegemaran ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan kekhawatiran bagi dirinya untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Ketika dia dihadapkan dengan kemaksiatan, karena levelnya sudah masuk kepada keyakinan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya, maka kemudian dia membenci perbuatan itu dengan alasan Allah melihat saya. Nah, dia memang enggak mengatakan saya melihat Allah, tapi dia mengatakan Allah melihat saya. Sehingga kemudian keyakinan itu menyebabkan dia benci untuk melakukan kekufuran itu, keingkaran itu, ya, sebagaimana benci dirinya dijerumuskan ke dalam api neraka. Jadi dalam bahasa shortcutnya, bahasa ringkasnya, kalau orang yang tidak beriman, kalau orang yang belum pada level ihsan ini, ya, dia melihat kemaksiatan itu sebagai sebuah kenikmatan. Ya. Tetapi orang yang sudah sampai pada level ihsan, dia melihat kemaksiatan itu sebagai siksaan. Nah,
Ini levelnya ya harus kita tempuh pelan-pelan. Makanya dulu ada kiai terkenal ya, Gusmik di Jawa Timur mana ya, itu terkenal ya, beliau ini orang yang biasa dakwah ya di kalangan para ahli zina, ahli judi gitu ya. Masuk ke klub-klub, mengajak mereka supaya menyadari ya, kesalahan-kesalahan mereka dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa cerita yang saya simak ya, ketika ditanya, Gus, emang nggak tergoda dengan perempuan-perempuan cantik gitu? Beliau mengatakan, yang saya lihat tidak lebih daripada darah dan daging. Kalau kita ngelihat perempuan itu cantik, kalau beliau ngelihatnya itu darah sama daging gitu. Sehingga kemudian tidak ada selera untuk untuk melakukan kemaksiatan. Tapi yang ada adalah rasa kasih sayang menyuruh orang-orang ini untuk masuk ke dalam Islam, meluruskan ajaran, meluruskan kesalahan-kesalahan mereka, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu luar biasa. Karena itu kemudian Gus Mik ini ya masyhur ya, dianggap sebagai waliullah ya. Luar biasa. Demikian sahabat Dream yang dirahmati Allah. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu semata-mata dari kealfaan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.